Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini bisa memulai lagi pengajian Ahad pagi kita yang sudah dirintis sejak 2008, yang dulu tempatnya di aula kecamatan, kemudian pindah ke sini, dan 3 tahun ini berhenti karena berbagai hal. Ada COVID, terus habis itu COVID-nya sudah selesai, tapi kitanya yang waktunya belum pas, sehingga saya menunggu momentum untuk memulainya lagi. Maka saya kira momentum Syawal ini pas. Jadi kita mulai lagi, kita aktifkan lagi pengajian Ahad pagi ini. Saya masih teringat bahwa kalau tidak salah pada Ahad pagi yang terakhir sebelum kita vakum, di sana masih ada nenek saya yang rutin hadir, almarhumah Hajah Halimah Mudrikah. Itu biasanya menyandar di tembok situ. Dan ini adalah Ahad pagi pertama setelah wafatnya beliau. Maka sebelum kita mulai, kita doakan Al-Fatihah, kita kirimkan yang makamnya di situ untuk beliau. Mudah-mudahan Allah lapangkan, luaskan kuburnya. Ala hadiniyah wa ala kulli sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku, Islam itu sistem kehidupan. Sistem kehidupan itu ya menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, menyangkut kehidupan semesta alam ini. Itulah Islam. Jangan hanya memahami agama, memahami Islam hanya sebatas ibadah. Apalagi memahaminya hanya sebatas ibadah mahdhoh, ibadah yang ritual. Sholat, puasa, zakat, haji misalnya, ngaji, itu adalah bagian dari Islam. Tetapi ajaran Islam itu sendiri mencakup apa yang ada di alam semesta ini. Bagaimana manusia melihat dirinya sendiri, itu Islam.
Karena banyak orang yang salah melihat dirinya sendiri. Akhirnya karena dia salah menilai, salah memposisikan diri sendiri, kan banyak manusia yang kemudian menjadi Tuhan. Fir'aun itu salah itu. Wong manusia kok, makhluk kok, hamba kok. Kemudian dia menuhankan dirinya. Orang suruh menghamba semua pada dia. Salah. Contoh itu dalam Al-Quran ada. Islam juga selain mengatur bagaimana orang melihat dirinya sendiri, juga bagaimana orang itu melihat orang lain. Islam mengatur bagaimana kita memandang orang lain. Sebab banyak juga yang keliru memandang orang lain. Nah, kekeliruan memandang orang lain berakibat fatal. Orang lain dianggap sebagai budaknya. Orang lain dianggap sebagai musuhnya. Orang lain apalagi dianggap sebagai hamba-hamba yang harus menyembah kepadanya. Lalu tumbuhlah sifat sombong, takabur, ujub dan lain sebagainya. Semua orang dipandang rendah. Semua orang seolah-olah tidak ada artinya. Itu kekeliruan, kesalahan melihat orang lain. Padahal tuntunan Islam tidak begitu. Ada orang lain susah, kita nggak peduli. Nah, ini juga keliru. Padahal Islam mengajarkan agar kalau ada orang lain kesusahan, sebisa mungkin engkau tolong dia. Ajaran Islam bagaimana melihat orang lain. Bagaimana orang alim, orang pandai melihat orang bodoh, ada tuntunannya dalam Islam. Bagaimana orang kaya melihat orang miskin, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Bagaimana penguasa, pejabat melihat rakyatnya, ada tuntunannya dalam Islam. Bagaimana orang tua melihat anak-anaknya, bagaimana guru melihat murid-muridnya, ada tuntunannya dalam Islam. Sebaliknya, bagaimana anak melihat orang tuanya, ada tuntunannya dalam Islam. Bagaimana orang miskin melihat orang kaya, ada tuntunannya dalam Islam. Itulah Islam. Selain itu, Islam juga membahas cara pandang kepada alam semesta. Bagaimana kita melihat tumbuh-tumbuhan, melihat binatang, melihat alam semesta, ada tuntunannya. Bahkan yang nampaknya sepele, remeh-temeh, semua peristiwa yang ada di muka bumi ini itu ada tuntunannya. Saya mau kasih contoh. Ada peristiwa kematian, ada tuntunannya. Kalau ada saudara kita meninggal, berarti diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Ada solat, namanya solat mayat, solat jenazah. Itu solat karena ada peristiwa kematian. Kalau nggak ada yang mati, nggak ada solat jenazah. Kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada solat mayat. Satu bulan nggak ada yang meninggal, ya nggak ada sholat jenazah. Tapi satu hari ada 3 orang meninggal, ya 3 kali sholat jenazah. Itu sholat karena ada sebuah peristiwa, namanya peristiwa kematian.
Contoh lain lagi, ada sholat karena peristiwa alam, gerhana matahari, gerhana bulan, itu kan peristiwa alam. Ada tuntunannya enggak? Ada. Begitu terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, maka tuntunannya adalah laksanakan sholat gerhana. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada gerhana, ya nggak ada sholat gerhana, nggak ada sholatul kusuf. Tetapi begitu ada gerhana, maka ada sholat. Itu kan sholat karena ada peristiwa. Jadi apapun peristiwa di muka bumi ini, itu kita tuntunannya mengingat Allah. Ada gerhana bulan, sholat. Ada kematian, sholat. Maka sholat itu menjadi salah satu cara kita mengingat Allah, cara kita kembali kepada Allah. Itulah Islam. Tapi ada juga Islam itu juga menuntun muamalah, hubungan antara orang dengan orang, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, tetangga, pinjam meminjam, hutang piutang, nazar, dagang, jual beli. Islam mengatur itu semua, dan ayatnya banyak sekali, hadisnya juga banyak sekali. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan. Orang kalau berislam secara totalitas, secara menyeluruh, maka insya Allah hidupnya itu tenang. Saya ambil contoh misalnya begini, yang paling sederhana. Islam itu mengatur pola hidup. Ini contoh kecil. Islam mengatur pola hidup seseorang. Contohnya apa? Kita bangun tidur, yang ngatur siapa? Bangun tidurnya kita yang ngatur siapa? Islam. Orang Muslim kan nggak boleh sembarangan bangun. Orang Muslim nggak boleh seenaknya, suka-suka dia bangun tidur. Saya mau bangun jam 6 aja deh, atau jam 7 lah, atau jam 8. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Orang Muslim nggak boleh suka-suka dia mengatur hidupnya, enggak. Dipola oleh Islam. Kamu bangun jam sekian, kamu tidur jam sekian, kamu bekerja, habis itu kamu sholat, kamu ambil air, cuci mukamu, cuci tanganmu, basuh kepalamu. Islam mengatur pola hidup. Kapan kita ketemu dengan air, kapan kita harus buka mata kita, kapan kita harus merenggangkan otot-otot. Bayangkan bangun tidur, ya, bangunnya diatur oleh Islam. Ini kan kalau kita ini kan jam 4 semua bangun. Kompak dari ujung timur sampai ujung barat itu kompak bangun. Yang membangunkan apa? Islam. Kalau anak-anak kecil yang bangunkan bapaknya, dia nggak tahu waktu-waktu itu. Tapi kalau kita yang udah dewasa ini, ada atau tidak yang membangunkan, katakanlah kita tidur sendirian, iya kan? Maka tetap saja bangun paginya kita itu diatur oleh jadwal waktu sholat. Itulah Islam, mengatur pola hidup. Setelah kita bangun tidur, lalu apa yang harus kita lakukan? Bangun tidur, duduk sebentar, kita baca doa. Itu pola. Iya kan?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Begitu bangun tidur saja Allah yang diingat. Ya Allah, alhamdulillah ruhku kembali lagi. Kita ini kan tidur kan dicabut dulu ruhnya sementara, titipkan dulu ruhnya itu. Orang tidur itu adalah kematian kecil. Jadi orang saat tidur itu seperti orang yang mati tapi kecil, nyawanya masih ada tapi dia udah nggak sadar apa-apa. Begitu kita bangun, maka Allah dulu yang disebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Habis itu kemana? Dituntun oleh Islam, dipola. Kamu menuju ke air, ya, basuh tanganmu, basuh mukamu, basuh tanganmu, kepalamu, telingamu, kakimu. Diatur, jadi nggak boleh suka-suka kita itu nggak ada. Dipola Islam itu. Kemudian habis itu selesai semua dibasuh. Itu artinya adalah wudhu. Baru kemudian pakai pakaian yang bagus, yang rapi. Itu Islam mengatur loh. Tutup auratmu, ya. Oke, sekarang kamu menuju ke sebuah tempat. Dituntun oleh Islam. Kami ke masjid. Di masjid ngapain kita? Sholat dulu. Tahiyatul masjid. Sholat lagi sunnah qobliyah 2 rakaat. Begitu. Saya kadang-kadang kalau subuh itu di rumah saya sholat dulu itu. Anak-anak azan, selesai azan 2 rakaat sholat dulu di rumah. Itu qobliyah subuh. Baru saya ke masjid, keliling pondok, nanti masuk masjid mendekati qomat, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi di rumah saya dapat 2 rakaat sholat qobliyah karena sudah selesai adzan. Di masjid saya dapat 2 rakaat karena tahiyatul masjid. Kenapa? Karena saya harus keliling pondok dulu pagi-pagi, muter dulu. Jadi dipola oleh Islam kita itu. Setelah sholat qobliyah segala macam, nunggu ada iqamat, sholat subuh. Sholat kita subuh, habis itu kita zikir. Dipola oleh Islam. Kemarin kita bulan Ramadan, ini luar biasa. Hidup kita dipola oleh Islam. Ya kan? Ini kan tiba-tiba umat Islam seluruh dunia bangun pagi semua. Bahkan bukan pagi, dini hari. Dan semua kompak seluruh dunia makan semuanya. Iya toh? Namanya apa? Sahur. Coba. Hari ini kompak, tadi malam pada makan enggak? Enggak, ada yang bangunnya jam 5:30 malah. Tapi kemarin 1 bulan orang bisa kompak seluruh dunia. Bangun semua jam 3 atau kurang dari itu. Dan hampir semua rumah itu ibu-ibunya udah pada bangun, udah sibuk di dapur, udah ini itu segala macam menyiapkan sahur. Kompak itu. Siapa yang mengatur itu? Ada yang mengomando nggak? Yang mengatur itu adalah Islam. Mempola. Kemudian habis itu seluruh dunia umat Islam kompak. Pagi nggak sarapan, siang nggak makan, ada air didelok kiai, ono es lewat biar saja,
ada pisang goreng, ada kue, wes ora ngerengges, gitu. Sampai nanti maghrib, semua orang kompak menanti adzan maghrib. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dari ujung timur sampai ujung barat dunia kompak, semuanya megang makanan atau minuman. Siapa yang mempola itu? Ada yang mengomando nggak? Nggak ada. Itu andai kata ada CCTV dunia, kabeh wong di CCTV kabeh, ya itu akan kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, coba lihat. Siapa yang mempola? Islam. Makan, maghrib, sholat, istirahat sebentar, malamnya wabeh sholat meneh. Jadi kita ini mestinya hidupnya dipola oleh Islam. Kalau Islam mengatakan bangun, ya bangun. Kalau Islam mengatakan tidur, tidur. Jangan dibalik-balik. Ada orang yang sepanjang hidupnya malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Ini enggak pernah tidur. Sholat juga enggak. Tidur. Wa ja'alnal laila libasa wan nahara ma'asya. Allah jadikan siang untuk kamu bekerja, untuk kamu beraktivitas, malam istirahat. Ya meskipun 1 jam, 2 jam, tidurlah. Jangan enggak tidur. Kalau ada orang sepanjang malam, setiap hari, sepanjang hidupnya enggak pernah tidur malam, dia menyalahi sunnatullah. Rusak nanti hidupnya, rusak dirinya, rusak fisiknya, rusak mentalnya, rusak pola hidupnya. Islam mengatur, kamu kalau makan jangan kebanyakan, berhenti sebelum kenyang, ya kan? Kalau belum lapar banget gak usah makan. Itu kan Islam mengatur. Islam mempola makan kita. Islam. Kalau bisa kamu ketemu air sehari minimal 5 kali ketemu air. Islam mempola kita. Kemudian ada lagi mandi, ya seminggu sekali minimal. Kalau memang nggak ada air sama sekali, mungkin di daerah tertentu kan air susah, ya minimal seminggu sekali kamu mandilah, mandi sunnah, ya kan, Jumat. Mempola hidup kita. Kemudian datang ke masjid sholat Jumat, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, ya kan, itu Islam mempola kita. Sampai segitunya loh Islam itu membuat hidup kita. Maka orang Islam itu kalau mengikuti pola Islam, orang-orang mukmin Muslim kalau mengikuti pola Islam itu dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki itu indah. Orang ini kok bersih, orang ini kok rapi, orang ini wangi, orang ini kok bersinar. Karena dia mengikuti pola hidupnya Islam. Ya Bani Adam, ini Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, berarti kita semua, pakailah perhiasanmu setiap kali masuk masjid. Ibu-ibu bukan berarti suruh pakai gelang-gelang apa ora. Maksudnya khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Berarti kalau 5 kali sholat 5 waktu, setiap kali kita masuk masjid, kita ini harus necis, rapi, bersih, wangi. Kan enak dilihat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang habis makan bawang,
jangan mendekati tempat sholat kita. Maksudnya bukan bawangnya, karena kalau habis makan bawang mulutnya bau, takutnya ya waladhdallin, amin, terganggu orang di sholatnya itu. Ya berarti kalau begitu dia bersihkan dulu mulutnya, bersihkan dulu badannya, baru dia ke masjid. Bukan direnggangkan softnya. Ini ada juga ini, supaya yang makan bawang tetap enak, itu maka sholatnya direnggangkan. Itu ada yang berbeda. Ini kan kebalik malah. Ya kalau gitu gak usah ke masjid, diri-diri aja. Bukan begitu. Itu maksudnya Rasul apa? Kamu bersihkan dulu kalau mau ke masjid, supaya kamu sholatnya khusyuk, khidmat, orang di sekitarmu juga khusyuk dan khidmat. Saya itu kalau sholat Jumat itu di masjid-masjid itu kadang-kadang dulu itu ya, sekarang kalau di sini terus kan, itu bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak merasakan kan, kalau Jumat itu kan kanan kiri kita baunya bau wangi semua toh. Karena mesti kalau Jumat itu bapak-bapak itu kalau mau ke masjid itu pada minyakan itu. Mbok, itu jangan cuma Jumatan saja. Nek perlu tiap kali masuk masjid. Kemarin waktu Idul Fitri sholat Id keren semua kan? Ibu-ibu keren-keren bajunya, bapak-bapak juga keren-keren. Lah kok iso kok? Najis. Jadi najis itu adalah polanya Islam. Jelas ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku. Jadi sudahlah, kita ini ikuti saja. Ikuti ajaran Islam secara kafah, secara totalitas. Insya Allah baik. Pokoknya anut kon tangisu anut, kon adus anut, kon ngemek banyu anut, gitu kan? Kon sholat anut, kon pakai wangi-wangian anut, suruh nggak makan anut, suruh makan anut. Orang kalau puasa maghrib kan disuruh makan, nggak boleh. Misalnya begini, maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya masih kuat ini, sampai jam 10 malam pun juga masih oke. Terus dia nggak minum, nggak makan, nggak buka, boleh nggak? Nggak, malah oleh Islam disuruh makan, minum. Justru kita dosa kalau maghrib puasa bablas sampai isya, bablas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat maghrib dalam keadaan berpuasa abadan. Saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam sejarah hidupnya berpuasa pada saat sholat maghrib. Apa artinya? Rasul pasti berbuka dulu sebelum sholat maghrib. Mau puasa wajibkah, puasa sunnah, puasa nyaur utang, puasa nadar, apapun jenis puasanya, mau puasa ayamul bidkah, puasa apapun, puasa hari Arafah kah, puasa Syawal kah, apapun jenis puasanya, maghrib Rasul pasti buka baru sholat maghrib. Tidak pernah Rasulullah sholat maghrib dalam keadaan berpuasa alias belum berbuka. Jelas ya? Jadi ikuti pola Islam itu, hidupnya akan baik, insya Allah akan baik ya. Makanya usikum wa iyaya, hidup itu dimulai dari sebelum subuh atau minimal subuh. Jangan sampai ada umat Islam memulai hidupnya melek itu lewat dari
subuh. Nanti akan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Allah, Islam memerintahkan kita untuk baca Quran, ya baca saja. Lah Quran ini kalau nggak dibaca, nggak ditadarusi, terus jur Arab gopo. Emangnya tadarus itu cuma ini puasa saja, Ramadan saja? Tidak. Ya baca aja. Kayak tadi kan nggak lama kan baca satu surat. Dibaca dengan tartil, dengan enak, dengan pelan, nyantai, nggak usah ngotot-ngotot, nyantai saja. Itu ternyata hanya 5 menit, 10 menit, udah. Nanti sore barangkali mau 5 menit, 10 menit, ya. Besoknya lagi, ya santapi bahwa lakukanlah wirid, zikir, ya, tasbih kita, lakukanlah. Jadi intinya adalah Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, Islam mempola hidup kita, Islam mengatur semua aspek-aspek kehidupan kita seluruhnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai mati, bahkan setelah kematian pun kita masih diatur oleh Islam. Kita udah mati, tetap ada aturannya. Ya, dimakamkannya menghadap kemana, kan begitu tuh. Nggak bisa tiba gali blok, nggak bisa. Atau dibakar, ya ada kan, dibakar jadi abu. Kemudian apalagi enggak, bahkan setelah kita meninggal pun ada aturannya. Kita ini terikat oleh aturan Islam ketika hidup maupun sesudah meninggal. Terus kemudian yang masih hidup melihat yang sudah mati gimana? Ada aturannya. Jangan kau lupakan orang tuamu meskipun sudah nggak ada. Gimana cara ngingat orang tua? Sebab ada juga yang orang mati disimpan sekian tahun, nanti tiap tahun dibuka lagi, dimandiin lagi, ada kan? Islam enggak, ya sudah meninggal, gali lubang, kuburkan dia, tutup dengan tanah, sudah, jangan dibuka-buka lagi, kan itu toh. Terus gimana? Ya kamu doakan, kirimkan Al-Fatihah, kamu sedekah atas namanya. Aturan Islam menjangkau bahkan setelah kematian kita. Jadi nggak perlu dimumi. Wah, ini untuk mengabadikan leluhur, mengabadikan orang tua. Saya sayang sekali sama orang tua ini. Jadi bahkan ketika meninggalnya saking sayangnya sama orang tua, nggak mau berpisah sama orang tua, orang tuanya dimumi. Syariat Islam tidak begitu. Ada aturannya, ada pola-polanya. Insya Allah, kalau kita ini totalitas menjalani semua tuntunan agama, apa yang dituntunkan oleh Islam, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini saja sebagai permulaan, ya. Insya Allah kita rutinkan pengajian Ahad pagi ini. Nah, kita mulai nanti seperti biasa jam 6.15 lah. Kenapa saya undur jam 6.15? Karena mungkin ada yang dari agak jauh. Karena saya itu kemarin pengajian di Pekalongan mulai jam 6. Itu saya terlambat sampai jam 6.10, padahal udah ngebut. Padahal saya itu berangkat persis turun masjid langsung berangkat. Terus saya ngitung, iya ya, nek medun masjid mangkat iki itu, medun masjid itu saya iki jam 5.15, 5.10 itu baru keluar masjid itu. Jadi makanya kita undur dari jam 6 yang awalnya turun jam 6 menjadi jam 6.15 supaya yang
yang dari Batang, dari Sewatu, dari mana itu nggak terlalu terburu-buru. Nah, ya, jadi subuh itu jam 4:30, biasanya menunggu qomat itu jam 4:45, terus sholat, zikir, wirid, semua itu kan sholat subuh nggak mungkin langsung assalamualaikum teleng gitu kan, nggak, mesti zikir, wirid dulu ya, itu kurang lebih ya sampai jam 5:15, 5:10 lah. Saya biasanya masuk rumah itu jam 5:15, jadi insya Allah jam 6:15 kita mulai, kemudian sampai jam 7:15, nanti baru kita aktivitas yang lain. Demikian, mari kita tutup dengan membaca doa. Sebelum itu mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beberapa yang telah wafat dari kaum muslimin wal muslimat seluruhnya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi. Al-Fatihah. إلى حضرة إخواننا الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. الفاتحة. وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهتدين الميامين الراشدين العلماء العاملين المجتهدين والفقهاء العاملين المجتهدين والأصوليين والمفسرين والمحدثين سلفا وخلفا. الفاتحة. وإلى شيوخنا الشيخ العالم العلامة الدكتور رجب طيب، والشيخ العالم العلامة أحمد كفتارو، والشيخ العالم الدكتور عدنان الأفيوني، والشيخ محمود شهادة، والشيخ الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي الشيخ الأزهر، وشيوخ الأزهر جميعا. الفاتحة. إلى شيوخ معهد دار السلام قنطور ومؤسسيه الشيخ الحاج أحمد سهل، والشيخ الحاج ابن فناني، والشيخ الحاج إمام جركشي، والذين خلفوا مدهم الشيخ الحاج الدكتور عبد الله شكري زركشي، والشيخ الحاج صح إيمان لقمان الحكيم، والشيخ الحاج إمام بدري، والشيخ الحاج شمس الهادي أبدان، وغيره من الموجودين في سبيلك في دار السلام سلفا وخلفا. الفاتحة. بسم الله الرحمن وإلى أرواح الواقفين والمنفقين والمزكين والمتبرعين وأنصار هذا المعهد، السيد الحاج عبد الله سوتريسنو، والسيد الحاج حليمة مدركة، والسيد الحاج أحمد زكي جنيد، والسيد الحاج ألف أرسلان جنيد، والسيد الحاج الدكتور محمد مزمل بسيوني، والسيد الحاج عبد الرحمن ويرسة، والسيد الحاج إسكندر، والسيد الحاجة سيدي منورة، والسيد الحاج أحمد تمنهوري بنجر، والسيد الحاجة بورنامسري، وغيرهم من المتبرعين والواقفين وأنصار هذا المعهد المذكورة أسماءهم وغير المذكورة أسماءهم جميعا، غفر الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على
حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفينا وتعافينا. اللهم اشفنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. بسم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.